Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang rasanya saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga, bersama-sama kembali dalam acara program Suluh, yaitu Suara Penyuluh, kerjasama antara Kementerian Agama Penyelenggara Kristen Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini untuk berbagi dan sharing kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema, yaitu Jemaat Tuhan yang membangun peradaban. Namun sebelumnya saya ajak semua untuk kita berdoa terlebih dulu untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama dipertemukan dalam program Suluh, Suara Penyuluh. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan yang baik ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan bersama-sama firman-Mu. Mohon pengurapan-Mu atas kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap pendengar, maupun pemirsa program Suluh dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan hati yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita berikan tema Jemaat Tuhan yang membangun peradaban. Dasar firman Tuhan pada saat ini adalah di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya akan membantu Bapak Ibu untuk bisa membacakan dengan seksama. Bapak Ibu bisa menyimak masing-masing di rumah sesuai yang diikuti di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun untuk mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbaiklah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, pada awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan di sana manusia itu kemampuan dan kecerdasan untuk bisa berkembang dan untuk bisa menghasilkan karya-karya dari manusia itu sendiri. Manusia akan terus bertambah maju dalam pemikiran dan juga dalam karyanya. Inilah yang disebut dengan peradaban. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana pengertian peradaban adalah hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, kebudayaan,
suatu bangsa. Peradaban juga bisa diartikan sebuah kemajuan. Setiap orang tentunya ingin maju dalam segala bidang. Contohnya dalam bidang ekonomi. Orang ingin maju supaya penghasilannya bertambah sehingga bisa membagian keluarga. Dalam bidang pendidikan tentunya orang tidak akan berhenti untuk belajar. Tidak hanya taraf SMA tapi bisa lanjut ke perguruan tinggi dan sebagainya. Itulah kemajuan-kemajuan yang diinginkan oleh manusia. Nah, akan tetapi usaha seseorang untuk bisa maju ini hendaklah harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, berikut kita akan belajar dari sebuah kisah di Perjanjian Lama yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang Menara Babel. Nah, orang-orang pada zaman itu juga punya keinginan untuk bisa maju dalam peradaban mereka. Mereka membangun sebuah menara yang tinggi sampai ke langit supaya mereka terkenal di muka bumi. Akan tetapi hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan sehingga mereka dan usaha yang dilakukannya dikacau balaukan oleh Tuhan. Bahasa mereka dikacaukan dan mereka diserahkan ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang percaya di dalam kita membangun sebuah kemajuan di dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama, kita harus menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat 4 yang kita baca tadi dalam Nats Kejadian 11 ayat 4, di sana orang-orang senior mengalami suatu masalah yang terjadi ketika membangun sebuah menara Babel. Kenapa mereka mengalami masalah? Karena ini adalah akibat dari kesombongan mereka. Kesombongan yang diagung-agungkan supaya mereka bisa terkenal di seluruh muka bumi. Dan ini adalah hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kesombongan sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, sebagai orang percaya hendaknya kita bersikap sebaliknya, yaitu rendah hati. Di dalam kita melaksanakan segala rencana dan segala usaha kita untuk bisa maju, hendaknya kita menyerahkan itu dulu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya ketika kita menyerahkan perbuatan dan rencana-rencana kita kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan bertindak. Saya mengutip dalam ayat firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 3 yang berbunyi demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Inilah bukti bahwa Tuhan berjanji ketika kita menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka Dia akan membuat rencana-rencana kita bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang poin yang kedua yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang percaya di dalam memiliki keinginan untuk bisa maju, yaitu tetaplah bersandar kepada Tuhan. Nah, bangsa Siniar yang pada waktu sedang membangun Menara Babel mengalami kegagalan dalam rencana mereka karena mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan kepandaian mereka untuk membangun sebuah menara yang tinggi. Padahal kekuatan manusia itu terbatas. Dan Bapak Ibu sudah tahu siapa yang tidak terbatas? Yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas dalam segalanya. Sehingga ketika kita sedang punya keinginan dan rencana untuk maju, maka firman Tuhan menasihatkan kita untuk tetap bersandar pada Tuhan.
Ada ayat firman Tuhan juga yang saya kutip di dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Karena Tuhan itu maha kuasa, kita bisa mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pentingnya kita senantiasa untuk bersandar kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat banyak jika kita di luar Tuhan. Maka dari itu bersandarlah terus kepada Tuhan di dalam segala perbuatanmu. Itulah poin yang kedua pada saat ini. Sekarang poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara semuanya, yaitu kita harus bertindak dengan benar sesuai firman Tuhan. Mengapa kita harus bertindak dengan benar sesuai firman-Nya? Karena sekali lagi manusia itu terkadang lalai di dalam melaksanakan firman Tuhan. Ketika dia sudah sibuk dengan rencana dan setiap kegiatan usahanya, terkadang lupa akan firman Tuhan. Dan sehingga setiap perbuatannya yang dilakukan itu bisa saja karena lupa dia menyimpang dari firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu nasihat firman Tuhan yang ketiga saat ini di dalam kita membangun sebuah kemajuan, yaitu bertindak dengan benar sesuai firman Tuhan. Kita bisa berusaha, kita bisa mencapai keinginan kita, asalkan kita bertindak sesuai dengan firman-Nya. Kita harus menempatkan firman Tuhan itu lebih tinggi dari segala ide dan gagasan kita. Karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa untuk bisa mengubah hidup seseorang, untuk membuat orang bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mengutip dalam ayat firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 7. Di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan sini mengatakan bahwa Tuhan sudah berjanji keberuntungan itu akan menyertai kita ketika kita bertindak sesuai firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, sesuai jalur firman Tuhan. Itu yang harus kita ikuti, harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya janji tentang berkat keberuntungan dalam perjalanan kehidupan kita ini bisa kita nikmati. Apapun tindakan kita untuk bisa maju, untuk bisa berkembang, berhasil, hendaknya harus selaras dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pedoman kehidupan kita. Mari kita pegang firman Tuhan dan kita lakukan setiap ajaran perintah Tuhan untuk kehidupan kita bisa berhasil. Itulah poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tibalah kita pada akhir dari renungan ini. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa setiap orang itu tentunya punya keinginan untuk maju di dalam segala bidang. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa kita harus memegang 3 prinsip firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Yaitu kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan,
kita tetap bersandar pada Tuhan dan kita harus bertindak dengan benar sesuai firman Tuhan. Jika kita melakukan ketiga hal ini, saya percaya apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi rencana, perbuatan Bapak Ibu Saudara semuanya akan diberkati Tuhan dan akan mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tiba waktunya saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara karena firman Tuhan sudah saya sampaikan, dan mari kita minta pimpinan Tuhan untuk kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar akan firman-Mu sebagai penuntun hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang beruntung dan berhasil dalam segala hal usaha pekerjaan kami. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati setiap saudara-saudara kami yang saat ini mendengar program suluh ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati juga dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan berkati juga bangsa negara kota kami, Salatiga juga. Berkati Tuhan supaya menjadi bangsa yang maju, berkembang, menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia ini. Dan kota kami Salatiga menjadi kota yang penuh dengan kesejahteraan dan kedamaian di kota kami tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Tuhan berkati kesehatan kami semua. Kiranya Tuhan menjauhkan dari segala penyakit dan segala virus-virus yang membahayakan. Tuhan menjaga, melindungi kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terima kasih buat perhatian dan juga keikutsertaannya di dalam program suluh ini. Kiranya boleh bermanfaat bagi kita semua. Kita semua boleh dibangun kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Sampai ketemu di program suluh berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.